وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang atau pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga dan sekitarnya, juga para pendengar Radio Bas FM di Solo Tiga dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, juga para pendengar radio-radio dakwah lainnya, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan tentang fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 156 dengan tema keistimewaan zikir pagi petang. Napa? Keistimewaan zikir pagi petang. Banyak orang tidak tahu tentang amalan ini. Bahkan saya pribadi baru tahu amalan ini itu sekitar tahun 2000-an. Ya. Padahal sebelumnya kami sudah mondok selama kurang lebih 6 tahun. Itu baru tahu ada amalan ini setelah kuliah di Madinah. Dan mungkin juga banyak di antara kaum muslimin dan kaum muslimat belum tahu tentang amalan yang bernama zikir pagi dan petang. Padahal ini adalah salah satu zikir yang rutin dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Bahkan di pagi dan sore setiap hari. Sehingga ini salah satu zikir yang paling banyak dalilnya dibandingkan dengan zikir-zikir rutin yang lainnya. Maka tidak seyogyanya seorang muslim meninggalkan zikir ini. Apalagi kalau dia mengetahui betapa banyak keistimewaan dan keutamaan yang dimiliki oleh zikir ini. Dan salah satu faktor yang menyebabkan banyak kaum muslimin belum tahu adalah karena satu, kurang belajar. Kenapa? Kurang belajar. Jarang ngaji. Malas untuk membaca buku agama. Faktor yang kedua, karena tidak sedikit kaum muslimin yang disibukkan dengan wirid-wirid yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya ketika dia mengamalkan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, akibatnya sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi akhirnya terlupakan.
Dan itu sesuai dengan prediksi yang disampaikan oleh sebagian ulama kita. Setiap muncul sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi SAW, maka efeknya akan mati salah satu dari sunnah Nabi SAW. Bagaimana menghidupkannya kembali? Kita hidupkan sunnah Nabi SAW. Ya. Kita amalkan sehingga hidup kembali. Dan kita harus bersyukur kepada Allah. Belakangan ini mulai banyak dengan taufik dari Allah, kemudian usaha dari para dai, para ulama untuk mengajarkan sunnah ini. Dengan izin Allah mulai hidup kembali sunnah zikir pagi dan petang. Padahal dahulu ini termasuk amalan yang asing. Banyak orang yang tidak tahu. Ya. Padahal bacaannya yang akan dibaca di pagi dan petang adalah bacaan-bacaan yang kita sudah tahu sebagiannya. Ayat kursi, tahu enggak? Tahu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Rata-rata dari kita tahu. Istighfar, tasbih, tahlil. Kita semuanya tahu. Cuman dibaca berapa kali, kemudian kapan waktunya, apa keistimewaannya, banyak di antara kita belum tahu. Maka pembahasan tentang zikir pagi dan petang ini akan panjang, akan berseri. Ya. Karena banyaknya bacaan yang perlu dibaca di pagi dan sore. Maka bersabarlah jamaah yang kami hormati dan juga para pendengar, para pemirsa, bahwa pada sekian pertemuan yang akan datang saya belum tahu kira-kira sampai berapa bagian. Mungkin bisa 5, 6, 7, nggak tahu, mungkin sampai 10. Ya, karena banyaknya bacaan yang perlu untuk kita baca di pagi dan petang. Namun hari ini kita awali dengan membawakan keistimewaannya. Biasanya orang itu akan terpacu ketika mengetahui fadilah, keutamaan sesuatu. Biasanya orang itu akan semangat kalau dia kalau baca kayak gini maka akan dapat kayak gini. Itu biasanya orang itu akan semangat. Dan itu sangat manusiawi. Makanya oleh Allah disebutkan keutamaan-keutamaannya dalam rangka untuk menyemangati kita, memotivasi kita supaya kita tidak melupakan amalan yang mulia ini. Apa saja keistimewaannya? Di hadapan Bapak Ibu sekalian sudah tercatat ada 3. Loh, katanya banyak Ustadz. Iya, inilah keistimewaan yang sifatnya umum. Nanti masing-masing bacaan punya keistimewaan sendiri-sendiri. Misalnya baca ayat kursi keistimewaannya ini. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas keistimewaannya itu. Baca tahlil keistimewaannya. Masing-masing punya keistimewaan sendiri-sendiri. Nah, ini baru kita membahas keistimewaan secara global. Ya. Dan sengaja kami pilihkan keistimewaan secara global, tapi yang membahas tentang zikir pagi dan petang. Kalau kita bahas keistimewaan zikir secara umum, wah itu lebih banyak lagi. Dan ini pernah kita bahas di awal-awal pembahasan tentang fikih doa dan zikir. Silakan kalau yang masih nyimpen kertasnya ini silahkan jenengan buka kembali. Kalau yang nggak nyimpen atau baru hadir belakangan ini ya silahkan dicari saja di website tunasilmu.com, masukkan saja fikih doa dan zikir, silsilah atau serial fikih doa dan zikir nomor 1 sampai sekarang sudah nomor berapa? 156. Ya, cari saja itu. Ya, ada insyaallah di website tunasilmu.com. Apa keistimewaannya zikir pagi dan petang? 1. Yang pertama, keistimewaannya akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Apa yang pertama? Akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Semua dari kita pasti membutuhkan kasih sayang Allah. Tidak mungkin kita hidup tanpa kasih sayang Allah. Maka karena kita semua butuh kasih sayang Allah, maka kita perlu melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kasih sayang darinya.
Apa hal-hal yang perlu kita lakukan itu? Salah satunya adalah zikir pagi dan petang. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Surat apa? Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah, ingatlah Allah sesering mungkin, sebanyak mungkin. Banyak niku pinten? 50, 100, 1000, tidak ada batasnya. Ini namanya zikir mutlak. Zikir mutlak itu zikir yang tidak dibatasi jumlahnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada zikir yang sudah diatur waktunya. Kalau tadi zikir yang bebas waktunya, jumlahnya juga bebas. Kapan saja boleh, berapa saja boleh. Ini zikir yang sifatnya mutlak. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Wasabbihuhu bukratan wa asila." Dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Bukratan wa asila, pagi dan petang. Ini namanya zikir yang sifatnya khusus, ditentukan waktunya. Selain kita disuruh zikir di waktu pagi dan petang, kita juga disuruh zikir di setiap waktu. Berapa kali? Sebanyak mungkin. Jadi di sini Allah menyebutkan dua jenis zikir. Yang pertama zikir yang sifatnya umum, kapan saja, berapa saja jumlahnya, dalam kondisi apapun. Lalu setelah itu di ayat berikutnya Allah menyebutkan zikir yang sifatnya khusus, sudah ditentukan waktunya dan jumlahnya. Nah, tugas kita kalau ketemu sama zikir yang sudah ditentukan waktu dan jumlahnya, tugas kita ya sudah diamalkan saja apa adanya, enggak usah diotak-atik, ditambah-tambah, dikurang-kurang, enggak usah. Contoh misalnya, habis sholat kita ini disuruh membaca Subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Sudah diamalkan saja. Rosa tambahi jadi 34 padanya. Atau dikurangi jadi 30 loro rosa. Apa adanya. Itu namanya zikir yang sudah terang aturannya, ikuti saja. Kalau jenengan pengen zikir yang tidak ada jumlah batasan tertentunya, silakan. Tapi waktunya bukan habis sholat. Habis sholat ini ada zikir khusus yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, menyebutkan apa keutamaannya orang yang rajin zikir. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Yang artinya Allah yang akan memberikan rahmat kepada kalian. Rahmat niku artinya apa? Kasih sayang. Dialah Allah yang akan melimpahkan kasih sayang kepada kalian. Jadi siapa yang rajin berzikir, entah itu zikir yang sifatnya mutlak atau zikir yang sifatnya khusus, maka dia berpeluang besar untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari siapa? Allah. Wajar. Wong dia ingat Allah, maka Allah pun ingat sama dia. Wong nggak pernah ingat Allah kok pengen? Wong nggak pernah ingat Allah kok pengen diingat sama Allah? Ya. Jadi Allah akan membalas seperti apa yang kita lakukan. Kalau kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Ya.
Kalau kita cinta sama Allah, insya Allah Allah pun akan cinta kepada kita. Dan salah satu bentuk cinta kita kepada Allah, salah satu cara kita mengungkapkan cinta kita kepada Allah dengan banyak berzikir. Kalau kita banyak berzikir, kita akan dicintai, akan disayang sama Allah. Bukan cuma itu saja. Wa malaikatuhu, dan para malaikat pun juga demikian. Malaikat akan ingat kita dengan mendoakan kita. Bayangkan. Didoakan kok sama siapa? Malaikat. Ya. Kira-kira malaikat sama kiai niku lebih suci mana? Ya malaikat. Apa mending karo ustad? Ya, jelas lebih suci malah malaikat. Sehingga peluang mereka untuk dikabulkan doanya lebih besar. Ya. Untuk apa Allah melimpahkan rahmat kepada kita, kepada kaum mukminin? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah ingin mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan apa? Kegelapan kesesatan menuju cahaya petunjuk atau hidayah. Makanya orang-orang yang rajin zikir itu akan lebih mudah mendapatkan hidayah. Sebaliknya, orang yang malas zikir, dia akan lebih sulit untuk mendapatkan hidayah. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu sangat sayang kepada kaum mukminin. Surat apa niki? Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Ini adalah keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, dengan berzikir pagi dan petang akan mendatangkan kesabaran. Kita butuh sabar atau tidak? Butuh. Kenapa? Kenapa butuh sabar? Karena banyak ujian. Semakin kita beriman kepada Allah, ujian akan semakin banyak. Untuk menghadapi ujian itu, salah satu modal utamanya adalah sabar. Sabar niku gampang nopo angel? Angel nopo gampang? Gampang diucapkan. Sulit dipraktekkan. Ya. Bagaimana yang sulit itu jadi gampang? Yang sulit itu jadi gampang kalau kita banyak zikir. Yang berat jadi terasa ringan kalau kita banyak apa? Zikir. Dalilnya ini ada di hadapan kita, surat Qaf ayat 39. Surat Qaf itu surat nomor 50. Dalam surat Qaf ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir 'ala ma yaqulun." Wahai Muhammad, bersabarlah engkau menghadapi apa yang mereka ucapkan. Mereka niku sinten? Orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik itu kalau sudah menghina Nabi kita Muhammad SAW itu kebangetan. Beliau yang sedemikian sopannya, yang sedemikian jujurnya, yang sedemikian baiknya itu dikatakan tukang sihir. Dikatakan orang gila. Dikatakan dukun. Ya. Kemudian juga dikatakan pendusta. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya. Dikatakan tukang bohong sama mereka. Kalau Rasulullah SAW merasa sedih, wajar apa mboten? Wajar, manusia. Walaupun Nabi kita SAW tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk sabar. Fasbir, sabar. Tadi kan sudah kita katakan sabar itu berat. Supaya terasa ringan bagaimana? Allah lanjutkan. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Dan bertasbihlah engkau
dengan memuji Allah sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenam. Sebelum terbitnya matahari berarti waktu nopo? Pagi. Sebelum terbenamnya matahari berarti waktu sore. Dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwa orang yang rutin membaca zikir secara umum, termasuk juga zikir pagi dan petang, maka akan terasa ringan, sabar di hadapan dia. Jadi sabar yang awalnya berat, itu akan terasa ringan. Sabar yang awalnya sulit akan terasa nopo? Mudah. Maka kalau tidak percaya praktekkan. Banyak sekali sudah yang merasakan efek positif dari zikir ini. Ya. Awalnya gemerungsung, awalnya ada gangguan ini, gangguan itu, ada masalah dikit, galau, ya. Ada masalah apa-apa, curhatnya di medsos. Wonten niku? Kathah. Saya tanya, kalau curhat di medsos itu menyelesaikan masalah mboten? Mboten, tapi nambah masalah. Ya. Apa sih untungnya curhat di medsos? Ya bisa melampiaskan, terus rampung masalahnya? Tidak. Contoh itu ayahnya Nabi Yusuf, sinten? Ayahnya Nabi Yusuf sinten? Nabi Yakub alaihi salam. Ada masalah, curhatnya sama siapa? Sama Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku dan kegalauanku kepada Allah. Ngadu kepada siapa? Allah. Bukan ngadu di medsos. Ustaz, kalau konsultasi sama ahli ilmu boleh? Boleh. Kalau konsultasi sama ulama ya datang. Bukan curhat di mana? Medsos. Ya. Kalau curhat di medsos, aduh nih lagi galau nih, ngisore komennya pada. Walah. Tambah mumet. Ya. Gak kasih solusi. Ngapain curhat di medsos? Ya. Tumpahkan kegalauan kita di hadapan Allah. Sujud, ngadu sama Allah. Allah akan kasih jalan keluar. Ya. Banyak berzikir. Ya, salah satunya. Daripada buat update status, mendingan buat nopo? Zikir. Ya, daripada buat nulis status, mendingan buat baca Al-Quran. Ya. Di situ nanti kita akan mendapatkan kesabaran dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga, zikir pagi dan petang adalah amalan yang sangat dicintai oleh sinten? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini buat mereka yang ngaku cinta Rasul. Ya. Jadi cinta Rasul itu harus dibuktikan. Ya, orang kur ngomong cinta-cinta tok, harus dibuktikan. Apa buktinya? Salah satu buktinya adalah mengamalkan sesuatu yang dicintai sama Rasul. Katanya cinta Rasul, tapi yang diamalkan bukan sesuatu yang dicintai Rasul, malah dibenci sama Rasul. Itu kan aneh. Katanya cinta, kok malah melakukan hal-hal yang gak dicintai sama Rasul. Apa itu? Ya amal-amalan yang gak ada tuntunannya. Ya. Apa amalan yang dicintai sama Rasul? Ya amalan yang dicontohkan sama beliau. Contohnya adalah ini, zikir pagi dan petang. Rasulullah SAW bersabda, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, la an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil ghadati hatta tatlu'a asy-syams ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Kata Nabi SAW, aku duduk bersama dengan orang-orang yang zikir
habis subuh sampai terbit matahari lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail. Memerdekakan budak itu enggak gampang loh Pak Bu. Butuh duit yang banyak. Ya, lebih mahal daripada sapi. Ya. Karena itu bukan hewan, ini manusia. Ya. Jadi jangan dianggap remeh memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu butuh biaya yang besar. Apalagi kalau budak itu adalah budak dari keturunan manusia yang mulia, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Apalagi kalau ini merdekakan bukan cuma 1, berapa tadi? 4. Nabi SAW katakan, aku duduk bersama orang yang zikir di waktu pagi, lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 budak sekaligus. Berarti itu amalan yang sangat mulia. Pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak, bukan cuma 1, 4 sekaligus. Itu zikir pagi. Zikir sorenya Nabi SAW melanjutkan, wala an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah min salatil asri ila an taghruba syams ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'ata. Sebaliknya, aku duduk bersama dengan orang yang zikir di sore hari setelah asar sampai terbenamnya matahari, lebih aku sukai juga daripada memerdekakan 4 orang budak. Ini keutamaan zikir pagi dan sore. Ya. Makanya monggo, ayo kita awali untuk mengamalkan ini. Dan untuk mengawalinya kita perlu tahu waktunya kapan. Ya. Kalau pagi itu kapan, kalau sore itu kapan. Kata para ulama kita, kalau pagi itu waktunya habis subuh. Kenapa? Habis subuh. Waktunya habis subuh, rentangnya sampai menjelang matahari terbit. Matahari terbit ya kira-kira mungkin 1 jam atau lebih setelah sholat subuh. Berarti kan lumayan waktunya nopo? Panjang. Cukup nggak usah cukup. Saya itu membaca zikir pagi sore sama anak-anak itu paling kalau dibaca semua ya itu paling nggak nyampe 10 menit. Kalau dibaca semua. Mulai dari ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, kemudian subhanallah wa bihamdi, terus la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya hayyu ya qayyum. Ya, masih banyak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. A'udzu bi kalimatil lahi tammati min syarri ma khalaq. Masih banyak yang lainnya. Ini kalau kita baca semuanya ini paling-paling 10 menit seperempat jam. Mungkin kalau masih alon-alon masih baca karena belum lancar ya seperempat jam lah. Padahal waktunya masih ada 1 jam. Berarti kan cukup. Ya. Makanya kalau habis subuh, habis sholat itu enggak usah buru-buru arep mengendi. Iki setek masak sih masak. Kudu langsung bar subuh. Bu, kalau misalnya waktu masak itu dikurangi 10 menit, saged napa mboten, Bu? Saged, alhamdulillah. Bisa. Ya. Apalagi nek masaknya kur masak sega goreng lah. Iris sreng. Jadi ya. Nasinya sudah siap, aja nasinya nembe masak. Nasi membengi sega goreng bu anu biasanya sega anu wingi. Kalau baru masak dibikin nasi goreng ya enggak enak, blenyak ya. Ya. Maka lauknya apa? Telur dadar, telur mata sapi, cepet ya. Maka silakan diamalkan. Itu waktunya pagi. Itu pagi berarti habis subuh sampai kapan? Menjelang terbit matahari. Kalau sore waktunya adalah habis asar sampai menjelang terbenamnya matahari. Nah, waktu asar ini lebih panjang. Ya, kalau selesai asar jam 4
kurang seperempat, kemudian maghrib jam 6 kurang seperempat, berarti berapa jam? 2 jam. Ya, waktunya lebih panjang. Bacaannya juga mirip-mirip. Ya, mirip-mirip, paling ada perbedaan sedikit lah. Ya, ada perbedaan sedikit. Ada yang tidak dibaca di sore hari. Contoh misalnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini dibaca di pagi hari, di sore tidak. Tapi rata-rata mirip. Ya, sehingga kalau kita sudah hafal zikir pagi, insya Allah zikir sore pun kita mudah untuk menghafalkannya. Ya. Nah Ustadz, ini kan kalau suatu saat ada halangan. Kadang-kadang ini ada tamu, orang mandek-mandek. Ya, wis rampung tamu kiye, rampung kiye, tamu kiye. Itu bagaimana Ustadz? Ya kalau ada halangan seperti itu, kata para ulama kita, ada dispensasi. Napa dispensasi? Ada keringanan untuk dibaca walaupun matahari sudah terbenam. Itu kalau sore hari. Dan boleh juga di pagi hari walaupun matahari sudah terbit. Itu kalau ada halangan. Kalau ada napa? Halangan. Jadi jangan kemudian karena ada halangan, lah wis liwat ora baik. Enggak. Misalnya wah wis kadung terbit matahari, kepriwe ya, baca enggak apa-apa. Tapi itu kan sifatnya insidental, cuma kadang-kadang. Dan juga ada sebagian ulama mengatakan juga kalau kita sebelum sholat subuh juga boleh. Yang penting fajar sudah terbit, sudah masuk waktu subuh. Contoh kadang-kadang kan ada sebagian masjid yang mungkin antara adzan sama qomatnya agak lama. Ya, wis ndonga, wis dzikir apa maning ya bingung. Ya, daripada nganggur, udah baca dzikir apa? Pagi ndak apa-apa menurut sebagian ulama. Itu waktu pembacaannya. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan, masih ada waktu sedikit tersisa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya harus bersikap ketika saya sedang mengamalkan zikir pagi petang dan belum selesai, tiba-tiba suami saya memanggil dan bertanya sesuatu. Haruskah saya menjawab pertanyaan suami atau tetap melanjutkan zikir pagi petang yang sedang saya lakukan? Syukran Ustaz. Bagaimana seandainya sedang tengah-tengah zikir, seorang istri belum selesai dipanggil sama suami ditanya sesuatu? Apakah harus dijawab? Jawabannya iya, harus dijawab. Ya, hentikan sementara zikir Anda. Ya, hentikan sementara zikir Anda, jawab pertanyaan suami, bahkan seandainya suami menyuruh sesuatu, maka kerjakan dulu apa yang diperintahkan suami tersebut. Ya. Karena itu lebih wajib untuk ditunaikan dibandingkan zikir pagi dan petang. Ya. Dibandingkan zikir pagi dan petang. Terus kalau sudah selesai boleh dilanjutkan? Boleh. Jadi kalau misalnya suami tanya sesuatu atau nyari sesuatu, misalnya Dek itu sepatunya ditaruh di mana ya? Udah nyari belum ketemu, kemudian si istri nyariin dulu, ketemu, kemudian duduk lagi, lanjutkan zikir, tidak apa-apa. Walaupun sudah kepotong aktivitas yang lainnya. Boleh, tidak masalah insyaAllah. Bahkan sebagian ulama juga menjelaskan bahwa zikir ini bisa dibaca dengan sambil melakukan aktivitas yang lainnya. Contoh ibu-ibu aktivitasnya apa? Masak, tidak apa-apa. Ya, sambil masak sambil zikir. Cuman memang agak sulit kalau ngitung gitu.
Misalnya yang dihitung 100 kali itu kan agak sulit juga. Kalau cuma 3 kali sih insya Allah gampang. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu 3 kali insya Allah gampang. Tapi kalau ngitung sampai 100 itu kadang-kadang sok bener wis 100 apa urung gitu ya. Tapi intinya tidak apa-apa sambil melakukan aktivitas yang lainnya, walaupun yang lebih afdol konsentrasi duduk menghadap kiblat itu tentu lebih afdol. Tapi karena situasi dan kondisi boleh dilakukan sambil melakukan aktivitas. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama kita menjelaskan bahwa zikir yang tasbih 33, takbir 33, tahmid 33 itu dibacanya habis sholat fardu saja. Habis sholat fardu saja. Kalau habis sholat sunnah maka sampai astaghfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, sampai itu. Ya, itu kalau habis sholat sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah berdasarkan hadis yang menyebutkan istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam itu dibaca setiap habis sholat. Setiap habis sholat. Nah, kata-kata sholat ini mencakup apa? Sunnah maupun fardu. Tapi kalau yang tasbih, takbir, tahmid, ya, itu adalah hadisnya menjelaskan habis sholat fardu. Habis sholat fardu. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.